Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pengajian kita. Kita masih membahas bab tentang masalah ketakwaan. Dan kita lanjutkan wayah ini. Wa qala ba'dul arifina li syaikhihi. Berkata sebagian orang para ahli ma'rifah, yaitu para aulia Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bertakon kepada para guru mereka, ausini, wahai tuan guru, wahai imam, tolong pian kemudian wasiatkan pada diri ulun apa wasiat yang paling bagus. Qala usika biwasiyati rabbil alamin lil awwalina wal akhirin. Aku wasiatkan gesan ikam, aku wasiatkan gesan dirimu, yaitu untuk dirimu, yaitu suatu wasiat. Wasiat ini daripada Tuhan alam semesta yang diberikan kepada orang yang sejak dahulu, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga paling akhir daripada makhluk Allah Ta'ala. Apa itu wasiat? Ya, wahia qawlu ta'ala, wasiat tersebut Allah Ta'ala wasiatkan dalam Al-Quran. Walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Yaitu wasiatnya Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya kami wasiatkan bagi mereka yang diturunkan kitab, artinya sejak kemudian umat bahari yang berisi kitab, mulai daripada Nabi Dawud, Nabi Musa, Nabi Isa dan sebelumnya, Suhuf Ibrahim wa Musa, semuanya. Nah, sebelum kalian itu tadi ahli kitab, wa iyyakum, dan kalian semuanya, anittaqullah, hendaklah kalian kemudian takut Allah Ta'ala. Taqullah itu wiqayah, dari kata waqayah, yaitu lindungi dirimu. Artinya apa, Pak? Lindungi daripada murkanya Allah. Gimana caranya? Dengan gawe perintahnya, jauhi larangannya. Nah, dengan demikian, Bu, Pak, takwa ini wasiat sepanjang zaman. Wasiat gesan seberataan makhluk Allah Ta'ala dari dulunya sampai wayah ininya. Gimana kita? Jadi, sidin kada panjang lebar. Wasiat ini, nah, semuanya itu intinya di takwa. Percuma orang menggawe amalan ini amalan itu, tapi mun kada berisi takwa, percuma, sia-sia, nol besar. Intinya takwa. Kita dilajari dalam syariat itu semuanya hikmahnya agar bertakwa. Salat kah, puasa kah, zakat kah, haji kah, mendidik satu, nih supaya kita beradab Allah Ta'ala, mengerti kebesaran Allah Ta'ala. Pak. Jadi seperti itu. Nah, ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak. Wa qala rajulun li Yunus bin Ubaid. Suatu ketika ada seseorang bertakon. Yunus bin Ubaid ini seorang tabi'in. Yaitu orang tabi'in itu orang yang mendapati sahabat Nabi, para sahabat Nabi, atau salah satu seorang sahabat Nabi. Beliau mendapati Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi. Sidin takoni, dan Sidin seorang hafid hadis Nabi Muhammad SAW, banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Alim, saleh, wali, ya. Rahmatullah Ta'ala alaih. Ausi ini suatu ketika Sidin dimintai wasiat oleh kekawanannya, muridnya, cintanya. Faqala usika bitaqwallah wal ihsani fa innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Aku wasiatkan gesan ikam agar ikam bertakwa kepada Allah Ta'ala dan melakukan kebaikan. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innallaha ma'al ladina taqaw. Allah Ta'ala itu bersama orang-orang yang bertakwa. Waladina hum muhsinun, dan kemudian bersama juga
dengan orang-orang yang suka melakukan kebajikan. Nah, lupa. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang pernah kita baca. Jadi Nabi Muhammad SAW kan seperti ini. Ittaqillah haitsu ma kunta. Jika bertakwalah Ta'ala di mana saja berada. Jangan ketika bertakwa pasti keramaian, banyak orang, supan. Anda melakukan maksiat. Atau misalnya apalagi di keramaian kadang mengawai yang diperintahkan Allah Ta'ala supan. Jangan. Atau pas di masjid aja, di musola aja, di majelis zikir, takwanya. Berarti ada tempat-tempatnya tertentu. Atau misalnya apa lagi? Di rumah ada kuitan, kada nyaman. Ada abah, ada mama, atau ada mertua, kada nyaman. Jangan dimanapun, ya, kapanpun juga. Jangan pas bulan-bulan suci aja, bulan Ramadan bertakwa. Di bulan Ramadan merdeka, lebar semuanya. Pak, jangan. Di mana saja kita berada. Dan Nabi Muhammad SAW melanjutkan, jadi takwa itu di mana saja, ya. Nah, namanya manusia, terkadang ada syahwatnya, ada buru-burunya, ada kemudian lupanya, ada terbuai dengan gamblapan duniawinya. Terprosok melakukan kesalahan, dosa, maksiat. Nabi kada berhenti di situ supaya kita menjaga yang namanya kebaikan, ketaatan tadi. Ittaqillah wadbi'is sayyi'atal hasanata tamquha. Iringi kesalahanmu, dosamu dengan amal kebajikan untuk menghapuskannya. Kita sudah jelaskan, kalian tahulah proses malaikat raqib atid mencatat amalan kita. Jadi kita itu Pak, prosesnya, makanya diingat-ingat nih ya. Jangan pian terlalu larut. Jika misalnya pas lagi larut lawan syahwat nafsu, jangan sampai 5 kali melakukan kesalahan dan dosa. Karena kemudian proses mencatat amalan ini, malaikat raqib itu atasannya malaikat atid. Ketika kemudian seorang hamba melakukan kemaksiatan atau dosa, hendak mencatat si malaikat atid ini, takkan lawan kemudian malaikat, ya apa ini melakukan, hadang dulu, ya, sampai inya melakukan 5 kesalahan. Jika kemudian larut dia terus, ini hamba melakukan, ini sudah 5 ini, gimana? Hadang dulu. Mungkin dia melakukan kebaikan, sadar insan. Ketika kemudian sang hamba ini melakukan kebaikan, Pak, langsung malaikat raqib mengatakan, ta'al, kita dapat kabar bahwa umat Nabi Muhammad SAW, innal hasanat, ya, al-hasanatu bi asrati amsalihha. Yang namanya amal kebajikan itu 3 kali lipatkan 10 kali lipat. Kita catat 10 untuk menghapus yang 5 hutang tadi. 5 kemudian kita masukkan sebagai pahala. Subhanallah. Jadi hitungannya kayak itu. Makanya jangan sampai larut. Makanya Nabi mengatakan wadbi'is sayyi'atan hasanatan tambuh. Ikuti, iringi salahmu, dosamu dengan kebajikan untuk menghapuskannya. Jelaslah. Ini ketika bermuamalah dengan Allah. Yang kedua kan dikatakan pesannya Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah Ta'ala bersama orang yang bertakwa. Yang kedua apa? Walladzina hum muhsinun. Orang-orang yang baik, artinya baik dengan apa? Sesama manusia. Jelas Bapak. Makanya Nabi mengatakan dalam apa? Hadisnya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bermuamalah kalian dengan manusia dengan akhlak budi pekerti yang baik. Bukan dengan yang jahat, yang buruk, yang membuat orang sakit hati, kecewa, atau membuat orang sedih dan seterusnya. Paham Bu? Jelas ya kira-kira? Ini coba sesuai dengan Al-Quran. Jadi ini wasiat yang paling ampuh, tidak ada yang lain. Ingat Bu Pak ya,
Apapun yang manusia lakukan, dilakukan kata amalan ini, tapi mun kada bisa takwa, sia-sia itu. Kada bisa akhlak, sia-sia itu. Sia-sia. Karena apa? Tidak mengikuti tuntunan Allah, begitu pula kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesannya, pesan sepanjang zaman ini, wasiat sepanjang zaman. Jelas lah kira-kira sepanjang zaman. Makanya pian setiap Jumat diingatkan khotib, termasuk rukunnya khutbah. Mun kada nyebutkan kada sah khutbah. Khutbah pertama, selalu. Gimana pian dengan wasiat takwa ini? Senang diingatkan apa kada? Apa bosan? Kalau bosannya bahaya. Hah? Imannya di mana? Bapak, la ilaha illallah. Jelas lagi kira-kira? Jelas lagi kira-kira? Bisa anda mengambil hikmahnya? Nah, ini Bapak. Ya? La ilaha. Dan ingat, dengan demikian takwa itu ada dua. Takwa lawan Allah Ta'ala dengan menggapai perintahnya, jauh larangan. Takwa dengan hamba Allah Ta'ala, jangan sampai membuat kedoliman pada mereka. Ayatnya apa Bu, Pak? Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama. Hendaklah kalian bertakwa Ta'ala, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama, dan takutlah kalian dengan arham. Siapa arham? Hamba Allah Ta'ala. Alladzi tasaaluna bihi wal arhama. Karena ujung-ujungnya, jalla Ta'ala ini dalam Al-Quran, maknanya ujung-ujungnya kalau kamu enggak takut sama aku, artinya kada menggapai perintahku, kada jauhi laranganku. Limbah itu apa lagi? Enggak takut dengan hamba-hambaku, artinya apa? Tidak mengindahkan, menjaga kehormatannya, nama baiknya, bahkan berbuat dolim pada mereka. Ingat, jalla ta'ala, alladzi tasaaluna bihi wal arhama, innallaha kana 'alaikum raqibah. Dan Allah Ta'ala selalu mengawasi kamu. Artinya apa Bu, Pak? Jika kita kada beres hubungannya Allah Ta'ala, urusan ketakwaan ini, perintahnya kada beres menahui larangannya, enggak beres dengan hambanya selalu berbuat zalim, itu Allah Ta'ala nanti akan kurangi. Allah Ta'ala akan kemudian membuat cobaan, ujian dalam kehidupan orang tersebut. Bisa kemudian apa? Kesehatannya, bisa juga ekonominya, bisa juga apalagi keluarganya. Nah itu Pak, tegur sama Ta'ala, berarti orang ini kada beres urusan ketaatannya, kada beres juga urusan kemanusiaannya, tegur. Makanya ada hadis Nabi Muhammad SAW berbunyi seperti ini, la haula wala quwwah dawaun min tis'ina da' aisaruha alhammu. Kalimat la haula wala quwata illa billah itu penawar daripada 99 problema kehidupan. Minimal galau. Apa artinya Pak? Tiada daya dan upaya dalam berbuat taat artinya. Tiada daya dan upaya meninggalkan maksiat. Nah, jika pian kada sempurna, nah urusan ini Allah Ta'ala akan memberikan 99 problema kehidupan. Minimal apa? Galau. Makanya orang wayang banyak galau. Mau gue baik. Nah, jadi orang Madura posang. Pusing, mumet, ngeluh, sumpek. Nah ini minimal. Mohon masih bandel pulang, itu tadi bisa kanker kantong kering. Nah, ya gue. Mohon masih bandel, kena anaknya jadi macal, kada bisa dipadai, ngalih, nantang, perasaan. Nah, masih bandel lagi, wah banyak ini mau disebut satu persatu. Nah, mulai sakit-sakitan. Nah, dan seterusnya 99 tinggal ngitung, biar mau lu sebutkan 90 kebanyakan. Nah, Pak, ini makanya latar-latar. Jadi takwa itu dua. Makanya tadi anjuran Nabi. Nah,
Takwa mengatakan di mana? Dan berbuat baik. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, innallaha ma'alladzina taqaw. Allah Ta'ala bersama dengan orang. Walladzina hum muhsinun. Dan orang-orang baik. Jelaslah. Jelaslah Bu. Pak. Nah. Makanya orang meninggal itu ada kesaksian kan? Saksikan bahwa orang ini baik. Itu jika ada yang menyatakan orang yang mengenal ikhlas dari hati, orang itu diampuni. Makanya di Banjar ini kalsel kan biasa gitu. Isyhadu ayyuhal hadirun anna hadzal mayyit min ahlil khair. Her. Ya enggak tahu maksudnya. Ayo kirim aja bungkus. Apa? Tanam. Maunya kan cepat-cepat. Nah, itu hikmahnya disebutkan dalam kitab Tambiul Ghafilin. Apabila ada orang meninggal, kemudian disaksikan, nah orang yang mengenalnya, 3 orang aja tahu orang ini baik, jadi kesaksian, jadi wajib orang tersebut nanti diberi maghfirah Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ada hikmahnya, Bu. Makanya baik-baik dengan orang. Jangan orang pas kemudian orang kita meninggal malah mensyukurkan. Alhamdulillah, mampus. Mudah-mudahan kena di kuburannya dimakan lawan naga. Nah, digencet ya, dipentungi lawan malaikat mungkar nakir. Nah, Allah ditukul. Ya, enggak. Makanya disebutkan romati di kajian Nabi ada 2. Ada mustarihun, ada mustarihun minhu. Mustarihun ini yang nyaman, istirahat, damai dalam jamuannya Allah Ta'ala. Makanya disebutkan dalam hadis, al-mautu rahatul mu'min. Kematian itu adalah kesenangan, kebahagiaan, kepuasan, istirahatnya daripada orang yang beriman. Berarti orang tidak beriman atau orang yang dolim, lain lagi cerita. Siksaan, hukuman. Nah, itu namanya mustarihun. Jadi istirahat di bahasa Arab, Bu. Istirahat itu. Istirahat, santai dia. Allah, mustarihun, istirahat. Istirahat ya. Sedangkan kemudian yang orang kada beres disebut jadi mustarihun minhu. Orang ngerasa bebas, nyaman daripada inya. Artinya apa? Biang keroknya ini. Makanya disyukur. Alhamdulillah, mampus. Mati. Syukur. Jangan sampai seperti itu. Malah 3 aja tadi yang saksikan dapat apa? Pengampunan Ta'ala. Bisa dipahami kira-kira? Jelas ya? Nah, alhamdulillah kan dapat ilmu lagi kita, hikmahnya. Di Kalsel ini ada mengatakan itu hikmahnya. Jadi jangan kemudian pian apa? Ada hikmahnya, ada dasarnya. Nah, tapi dari hati loh, Pak, bukan cuma dimontung aja. Ingin cepat-cepat, wah ini setelah lagi rapat RT ini. Ada gitu itu, hujur-hujur dari hati, ikhlas, saksikan. Nah, akan berhak dia mendapatkan pengampunan Allah Ta'ala. Jelas kan? Jadi takwa itu 2. Makanya Allah tadi katakan apa? Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama. Maf'ul bih, objeknya juga. Takut dengan arhama. Nah, kalau kalian belajar bahasa Arab tahu. Innallaha, Allah Ta'ala menjelaskan, kana alaikum raqiba. Ingat, Allah Ta'ala itu mengawasi, tahu. Allah yang dianggap kada tahu, misalnya curi-curi pandang mas malam hari nonton yang nggak karuan, chattingan kada karuan. Nah, bukan apa bininya, bukan video call lagi. Innalillah. Nah, senyum-senyum ini mungkin mengalami. Nah, la ilaha illallah. Pak. Nah, atau kadang-kadang apa lagi? Lain lagi kemudian pernah berhubungan dengan orang hamba Allah Ta'ala yang pernah membuat sakit, sedih orang, kecewa. Itu semuanya apa sih? Catat ya, ada kan? Dilihat karena ada konsekuensinya di alam barzakh dan di yaumul kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Pak, hati-hati ya, Pak ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai Allah Ta'ala mengatakan seperti itu ya.
Jadi takwa itu dua. Firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa awal ayat. Ya, itu Pak. Baik Bu, Pak. Lanjutkan ya. Wa qala al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu an, at-taqwa kanzun azizun. Takwa itu sejatinya adalah harta karun yang amat sangat mulia. Jadi Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Minhajul Abidin, ya, bahwasannya takwa itu adalah harta karun yang amat sangat mahal, mulia, besar sekali. Ya, nah, mudah-mudahan kita berisi, ya, takwa ini. Makanya Sidin melanjutkan lagi pesannya, nasihatnya, fa in dafarta bih, jika engkau mendapatkan beruntung, mendapatkan yang takwa tadi, fakam tajidu fihi min jauharin syarifin, ikam akan mendapati di dalamnya dan takwa ini, yaitu permata-permata yang amat sangat berharga. Artinya nilainya itu Bu, Pak, sampai dianggap bahasa puitis ini. Dianggap kemudian tadi apa? Tadi kanzun, harta karun yang amat sangat mulia. Jika ikam mendapatkannya, beruntung dengan yang namanya dapat takwa tadi, yaitu kanzun tadi, harta karun tadi yang mulia tadi. Jika dapatkan di dalamnya itu ada permata-permata, ya, batu-batu mulia yang amat sangat mulia, yang sangat mahal. Istilahkan gitu. Batu permata larang bukan ada, seperti yakut, zamrud, berlian. Jadi intinya semuanya di takwa. Nah, larang gitu. Bukan batu akik. Ada harganya. Lian, zamrud, yakut, wira delima, kerat-keratan aja sudah dilarang. Gimana? Nah itu harta karun. Harta karun kan banyak. Nah, karena cukup di situ Jarsidin, wariskun karimun. Ya, di dalamnya juga ada rezeki. Karim, ya, berharga juga. Wa mulkin, ya, fihi min jawrin, wa mulkin adimin, dan kemudian apa yang pian miliki yang sangat agung, sangat luar biasa. Kenapa Bu, Pak? Sampai Sidin mengatakan seperti itu. Li'anna khairatid dunya wal akhirati jumi'at fiha. Karena semua kebaikan, semua sumber kebaikan di dunia maupun akhirat, semua terkumpul dengan yang namanya takwa. Karena kembali lagi ulun katakan, manusia Bu, meskipun banyak amalianya, tapi tidak takut Allah Ta'ala, sia-sia. Karena apa? Bisa jadi orang beramal tapi niatnya riya. Bisa jadi orang beramal karena sombong. Bisa jadi orang beramal karena apa lagi? Nah itu tadi, popularitas, anak viral. Begini. Bujur pada. Nah, Bu, Pak. Tapi mun pian diisi takut Allah Ta'ala, hati-hati Allah Ta'ala, itu sangat mulia. Ini pernah dialami siapa? Yaitu pernah suatu ketika Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini Bu, Pak, terkenal sebagai Nabi yang zuhud, tidak mau tertipu dengan kemudian bujuk rayu duniawi, begitu pula syahwat hayawani di hewan itu tidak mau. Cuma sekedar makan, minum, goreng, kawin tidak mau itu. Suatu ketika Sidin kan dijuluki Al-Masih yang selalu berjalan. Didapatinya Bu, Pak, di suatu tempat majelis gitu, semua orang mengadakan aktivitas ibadat. Ada yang baca kitab suci, ada yang sembahyang, ada yang berzikir, ada yang mutolaah, tawasul bil haqqin, ngaji. Kada taunya ada pemandangan yang amat sangat jauh, beda. Ada kemudian seorang hamba Allah Ta'ala dengan PD-nya, kada kemudian mengheraninya. Nah, orang-orang yang lagi sahur semuanya dalam taat ibadat lahiriahnya, ini goreng. No problem lagi. Kada tahan Nabi Isa, ngorok lagi.
bangun. Ya hada. Ada orang Arab kata ya hada itu nyawa gitu. Apa nyawa ini? Bisa-bisanya nyawa ini, ikam ini. Nah, masih jauhnya kue. Engkau ini gimana? Orang semuanya kada sopan, kada malu. Semua kemudian hamba-hamba Allah Ta'ala di tempat yang mulia seperti ini beribadat, taat. Guring, tidur, bisa tidur. Dengan kemudian selonjornya dengan apa ini? Mana akalmu? Mana perasaanmu? Mana pikiranmu? Nah, waras tak kamu ini? Punya perasaan kayak ini? Kada sopan kah? Ampun maaf, minta halal, minta ridho. Ya Ruhullah. Ruhullah kan julukannya Nabi Isa. Karena Fasidin kada melalui bapak, ditiupkan ruhnya malaikat Jibril di perutnya Siti Maryam. Ampun maaf, minta halal, minta ridho. Tapi kada bahasa Banjar kayak ini loh, ini bahasa Arab, terjemahannya gitu. Maksudnya, ulun minta maaf, minta ridho lawan pian nah, ampun maaf nah. Ulun gini-gini, kadang ngerasa diri ulun ini lebih rendah daripada mereka semuanya. Ulun berisi juga amalia, tapi amalia bukan lahiriah. Ada ulun berisi itikot, keyakinan. Apa diantaranya? Ulun ini paling takut dengan halal haram. Nah, yang halal bujur-bujur ulun gawe, yang haram ulun jauhi. Ulun jauh daripada yang subhat. Ulun dalam hidup ini sangat hati-hati, alias kemudian warok. Itu yang ulun gawe. Ulun memang amalia lahirnya kada banyak, tapi ulun paling takut Allah Ta'ala. Perintahnya sudah ulun gawe, larangannya ulun jauhi. Nah, sekuat ulun yang kemudian mampu. Nah, itu amalia ulun. Ada seperti kemudian, lahir yang kan tampak ini, tapi hanya Allah Ta'ala yang tahu. Oh, kayak itu kah? Sementara ulun waya ini kok uyuhan, capek, ulun kita goreng seperti ini. Mun kayak itu caranya, lanjutkan goreng kan. Nikmati goreng kan. Bagus, bujur. Artinya bukan lahir, ya suruh goreng lagi, Pak. Goreng, lanjut. Nah, kadang-kadang apa artinya Bu? Pak, ada manusia amalia banyak, tapi halal haram kada takut. Kada takut. Nah, bahkan ada prinsip yang haram yang ngalih, apalagi yang halal. Nah, percuma. Ini lihat Imam Ghazali semuanya nih, pesannya dari orang-orang percuma, nol besar. Jadi kita ini diajari Pak, dalam agama kita, Allah Ta'ala dengan sholat kita buat itu tujuannya apa? Supaya kita takut. Jadi hambanya Allah Ta'ala bujur, bukan jadi hambanya hawa nafsu. Ini kan menjadi hambanya hawa nafsu, kita nggak ada terasa. Disuruh kemudian apa lagi lawan nafsu, maksiat, maksiat. Disuruh meninggalkan taat, tinggalkan taat. Disuruh riya, ya riya. Disuruh marah, ya marah. Tapi perintah Allah Ta'ala yang mana yang pian gawe, yang bujur dari Ilahi Ta'ala yang ikhlas itu? Mana coba? Bujur apa ada? Nah, disuruh kemudian nafsu jangan berbagi, kada berbagi. Disuruh kemudian apa? Pasang muha. Disuruh sodon, ya sodon. Disuruh menghibah, ya menghibah. Bujur apa kada? Ini yang punya siapa? Hambanya Allah Ta'ala kan nafsunya. Sadar apa enggak kita ini Bapak? Nah, makanya Bu, bukan amalia nih. Makanya Nabi mengatakan Allah Ta'ala kada melihat rupa bentuk kalian. Nah, hati kalian dan amalan kalian. Mana kita ini? Nah, takut pada. Nah, ini sang hamba yang ada. Nah, yang ulun kada ini. Cuma ulun ini bujur-bujur. Allah Ta'ala sedangkan haram, halal. Nah, itu ulun. Yang amalia kada banyak-banyak. Itu prinsip ulun. Nah, itu yang ulun gawe. Jelas? Pak. InsyaAllah minggu dudi kita akan lanjutkan manfaat-manfaat daripada ketakwaan. Apa saja? InsyaAllah kita akan lanjutkan minggu dudi. Tadi Imam Ghazali kan sudah mengatakan harta karun yang amat sangat berharga. Jika seseorang dapat, ibarat kata ujar Sidin, mendapatkan permata-permata yang larang udah dia. Nah, dapat anugerah Ta'ala yang mulia.
Yang ketiga lagi, memiliki kemudian mulkun, ya, kepemilikan yang amat sangat besar. Karena sesungguhnya semua kebaikan dunia akhirat terkumpul ada yang namanya takwa, takut, hati-hatilah takut. Itu semuanya. Jika kita banyak amalan tapi tidak takut, ada percuma. Cuma. Makanya Nabi mengatakan takwa itu bukan di keramaian, bukan di masjid aja, dimanapun, kapanpun, meskipun seorang diri. Bukan puasa aja, bukan di masjid aja, bukan Jumatan aja. Mau ada kepleset, iringi dengan baik, taat, nebus. Gitu caranya, jelas. Karena kita kan bukan maksum, bukan nabi. Nah, iringi untuk nambal tadi. Paham Bu ya, Pak ya? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah.